Materi pertama adalah syahadat dan sholat. Syahadat adalah pengakuan dengan lisan dan keyakinan dalam hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat merupakan rukun Islam pertama dan menjadi pintu masuk agama Islam. Lafaz syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, makna syahadat ini adalah syahadat la ilaha illallah bermakna pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan Muhammad Rasulullah adalah bermakna pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam. Nah, bagaimana sih praktik syahadat ini? Ketika seseorang hendak masuk Islam, ia cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan penuh keyakinan dan kesungguhan dalam hati di hadapan saksi. Syahadat juga selalu diperbaharui dalam kehidupan seorang muslim, misalnya saat membaca tasyahud dalam sholat. Kemudian ada sholat. Nah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Sholat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tiang agama bagi setiap muslim. Sholat diwajibkan 5 kali sehari, atau yang wajibnya itu ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kewajiban sholat ini ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Kemudian syarat sahnya sholat ini ada 6. Yang pertama itu suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan telah masuknya waktu sholat, dan yang terakhir adalah mengetahui dan memahami rukun-rukun sholat. Praktik tata cara sholat. Yang pertama itu niat dalam hati sesuai sholat yang akan dilakukan. Yang kedua itu takbiratul ihram sambil mengangkat tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga membaca doa iftitah, lalu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Kemudian ruku dengan menundukkan badan dan mengucapkan Subhana Rabbiyal Adzim wa bihamdih. Lalu kemudian dilanjut dengan itidal, yaitu berdiri tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu duduk di antara doa sujud dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud kembali, sujud yang kedua seperti sebelumnya. Lakukan sesuai dengan rakaat sholatnya. Lalu tasyahud awal dan tasyahud akhir, membaca syahadat serta sholawat Nabi. Lalu yang ke-10 salam ke kanan dan ke kiri untuk mengakhiri sholat. Lalu ada hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas atau terkena najis. Yang kedua, terbukanya aurat dengan sengaja. Lalu yang ketiga itu berbicara, makan, minum, atau tertawa dengan sengaja. Lalu yang keempat itu banyak bergerak tanpa keperluan, dan yang kelima adalah meninggalkan rukun atau syarat sholat tadi. Lalu materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah puasa, zakat, haji, dan umroh. Yang pertama itu puasa, saum. Nah, puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ada dalil yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, syarat sahnya puasa itu
ada yang pertama itu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga itu suci dari haid dan nifas, yang keempat itu dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Lalu ada rukun puasa yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama niat di malam hari, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, lalu yang ketiga itu orang yang berpuasa itu sendiri. Lalu hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya makan dan minum dengan sengaja, jima di siang hari, muntah dengan sengaja, serta haid, nifas, dan melahirkan. Lalu hikmah puasanya itu antara lain kita tuh diajarkan untuk melatih kesabaran dan kedisiplinan menumbuhkan empati terhadap fakir miskin, membersihkan jiwa serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada zakat. Nah, zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan dan syariat. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Itu adalah dalil dari Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan kita untuk zakat. Zakat wajib diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, ghorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Haji dan umroh. Nah, haji ini adalah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu dan dengan syarat tertentu. Umroh adalah berkunjung juga ke Baitullah untuk beribadah dan tata cara tertentu tanpa terikat waktu tertentu. Dalil menyebutkan bahwa dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, rukun haji itu ada 6. Yang pertama itu ihram, niat untuk haji. Yang kedua wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Lalu sa'i, yaitu berjalan antara Bukit Syafa dan Marwah. Lalu tahallul, yaitu mencukur dan memotong rambut. Lalu yang keenam itu tertib, yaitu melaksanakan rukun sesuai berurutan. Lalu tuh rukun wukuf di Arafah itu adalah amalan khusus dalam ibadah haji dan tidak ada dalam umroh. Tanpa wukuf ibadah haji itu tidak sah. Lalu ada rukun umroh, sama seperti haji, ada ihram, tawaf, sa'i, lalu ada tahallul, lalu yang kelimanya itu tertib. Perbedaan utama antara haji dan umroh itu terletak pada waktu, rukun tambahan, dan hukumnya. Ibadah haji ini dapat dilakukan pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapan aja sepanjang tahun. Dalam ibadah haji terdapat amalan tambahan seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta melontar jumrah ya. Sedangkan di dalam umroh amalan-amalan tersebut tidak ada. Haji hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu, sedangkan umroh hukumnya sunnah muakkadah. Lalu kita akan membahas teori air dan najis. Air adalah benda cair yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersuci, toharoh, dari hadas dan najis. Dalam fikih, air memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan penggunaannya. Lalu ada dalil yang mengatakan, dan kami turunkan air dari langit yang suci lagi menyucikan. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Air merupakan alat bersuci utama dalam Islam, baik untuk wudu, mandi wajib, maupun membersihkan najis. Nah, air itu ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama itu air yang sedikit dan air yang banyak. Nah, air yang sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kula. Apabila terkena najis, maka air itu menjadi najis meskipun tidak berubah warnanya, baunya, maupun rasanya.
Nah, yang kedua itu ada air yang banyak. Nah, air yang banyak ini adalah air yang mencapai 2 kula atau lebih. Apabila air ini terkena najis, tidak menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya, yang itu warnanya, baunya, atau rasanya. Nah, ukuran 2 kula adalah ukuran banyaknya air. Apabila mencapai jumlah tersebut, air tidak mudah berubah karena najis. Nah, para ulama ini memperkirakan bahwa 2 kula adalah sekitar 216 liter. Nah, kemudian ada macam-macam air menurut hukum fikih. Yang pertama itu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang suci zatnya dan dapat digunakan untuk menyucikan, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air mata air. Air jenis ini boleh digunakan untuk berwudu dan mandi. Lalu yang kedua itu ada air yang suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang suci zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci karena telah berubah akibat digunakan atau tercampur sesuatu yang suci lain. Contohnya air bekas wudu, atau air yang berubah karena tercampur teh, kopi, sabun, dan sebagainya. Lalu ada air najis, yaitu air yang terkena benda najis dan berubah salah satu sifatnya, tadi warna, bau, dan rasa. Jika airnya kurang dari 2 kula dan terkena najis, maka otomatis menjadi najis meskipun tidak berubah sifatnya. Lalu yang keempat itu ada makruh, air yang makruh. Nah, air ini adalah air yang terkena panas matahari di wadah logam menurut sebagian ulama, atau air yang tersisa dari orang yang minum langsung dari mulutnya jika menimbulkan rasa jijik. Lalu selanjutnya itu ada najis. Nah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat Islam dan menghalangi sahnya ibadah apabila tidak disucikan. Setiap muslim wajib menghindari najis baik pada badan, pakaian, maupun tempat ibadahnya. Lalu macam-macam najis ini ada 3, teman-teman. Yang pertama itu ada najis mukhafafah, najis ringan. Nah, yaitu najis ringan contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan atau minum selain ASI dari ibunya. Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Lalu yang kedua itu ada mutawasitoh, najis sedang, yaitu najis yang umum seperti yang kita tahu, seperti darah, nanah, bangkai, kotoran manusia atau hewan, serta homer. Nah, cara menyucikannya adalah dengan membasuh sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Lalu ada najis mughaladoh, najis berat, yaitu najis dari anjing dan babi, serta keturunan keduanya. Cara menyucikannya adalah dibasuh hingga 7 kali dan salah satunya adalah dengan air yang bercampur tanah. Nah, saya ulangi kembali, cara menyucikan najis ringan cukup dipercikan saja pada bagian yang terkena najisnya. Najis sedang itu dibasuh sampai hilang sifat najisnya. Lalu najis berat dibasuh 7 kali dengan salah satunya itu air yang dicampur dengan tanah. Nah, hikmah menjaga kesucian dari najis itu yang pertama menjaga kebersihan lahir dan batin. Terus menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap ibadah, mendidik seorang muslim untuk hidup bersih dan suci. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang air dan najis, kita sekarang akan membahas teori tentang wudhu, tayamum, dan mandi. Nah, wudhu ini adalah menyucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil agar sah untuk melakukan ibadah, terutama sholat. Nah, sebuah dalil mengatakan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, dan usaplah kepalamu, serta basuhlah kakimu hingga mata kaki. Kewajiban wudhu ini tertulis dalam Al-Maidah ayat 6. Nah, syarat sah wudhu itu, pertama itu Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga itu menggunakan air suci yang menyucikan, lalu yang keempat itu tidak ada penghalang antara air
dan kulit. Lalu yang kelima itu mengetahui fardu wudhu. Lalu yang keenam tidak adanya sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, kemudian lanjut nih ke rukun wudhu. Nah, menurut buku kitab Safinatun Najah, rukun wudhu itu ada 6, teman-teman. Yang pertama itu niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap sebagian kepala. Yang kelima itu nanti membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam itu tertib, yang artinya itu dilakukan secara berurutan. Lalu ada sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu ini yang pertama itu membaca bismillah, basmalah. Lalu yang kedua itu membasuh kedua telapak tangan sebelum memulai. Lalu yang ketiga berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Yang keempat mengusap seluruh kepala. Yang kelima mendahulukan anggota kanan. Lalu yang keenam mengulang 3 kali setiap basuhan. Lalu yang ketujuh itu berdoa setelah wudhu. Nah, setelah kita mengetahui rukun, syarat dan fardunya itu, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari depan maupun belakang. Lalu yang kedua itu hilang akal, tidur nyenyak, pingsan, atau mabuk. Nah, lalu yang ketiga itu menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Lalu yang terakhir adalah menyentuh najis berat yang belum disucikan. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang wudhu tadi, kita lanjut nih ke tayamum. Nah, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib bila tidak memungkinkan menggunakan air. Nah, syarat tayamum itu yang pertama, tidak adanya air atau tidak bisa menggunakan air karena sakit. Yang kedua, menggunakan debu suci. Lalu yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Lalu yang keempat, tayamum ini dilakukan setelah masuk waktu sholat tersebut, waktu ibadah. Nah, lalu ada rukun tayamum. Nah, yang pertama itu niat untuk bertayamum. Lalu yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Lalu yang ketiga, mengusap kedua tangan hingga siku. Lalu yang keempat itu tertib, berurutan. Lalu yang C, ada hal-hal yang membatalkan tayamum kita. Yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Lalu yang kedua, menemukan air sebelum sholat atau di tengah waktu sholat. Lalu yang ketiga, hilangnya sebab yang memperbolehkan tayamum. Misalnya sembuh dari luka atau adanya air. Nah, contohnya gini, kalau misalkan ya kalian tidak menemukan air, seperti kita tuh lagi di hutan, padang pasir, atau dalam kondisi sulit, kalian tuh boleh bertayamum dengan debu suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, tapi kalau seandainya kalian sudah menemukan air, maka tayamumnya itu harus dibatalkan dan kalian itu wajib bersuci kembali dengan air tersebut. Hikmah tayamum. Nah, tayamum mengandung hikmah besar sebagai bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Lalu kita akan membahas tentang mandi wajib. Apa sih mandi wajib? Nah, mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Sebab-sebab mandi wajib itu, yang pertama keluarnya mani dengan syahwat. Yang kedua bertemunya 2 kelamin, kemaluan, jima. Yang ketiga setelah selesai haid. Yang keempat selesai nifas. Lalu yang kelima selesai melahirkan atau wiladoh. Lalu yang keenam itu masuk Islam bagi orang kafir. Nah, kemudian kita lanjut ke rukun mandi, teman-teman. Nah, yang pertama itu niat mandi wajib. Lalu yang kedua menghilangkan najis bila ada di badan. Lalu yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh tanpa ada bagian yang terhalang. Lalu kita lanjut ke sunnah-sunnah mandi. Lalu yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, lalu yang ketiga mendahulukan bagian yang sebelah kanan, lalu yang keempat menggosok tubuh dengan tangan, lalu yang kelima itu tidak berlebihan menggunakan air. Nah,
Apa sih hikmah mandi wajib ini? Nah, mandi wajib ini memiliki hikmah penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan mandi wajib, seseorang membersihkan diri secara total dari hadas besar dan mempersiapkan diri untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah haid, istihadah, wilado, dan nifas. Haid adalah darah alami yang keluar dari rahim seorang perempuan yang sehat pada waktu-waktu tertentu, bukan karena luka ataupun melahirkan. Nah, darah haid menunjukkan masa subur seorang perempuan dan menjadi salah satu tanda kalau mereka tuh sudah balik. Nah, ketentuan haid, waktu paling cepatnya itu sehari semalam. Waktu paling lamanya itu 15 hari 15 malam. Waktu normalnya itu 6 sampai 7 hari. Nah, masa sucinya itu antara dua haid tersebut adalah 15 hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid, gitu ya. Kita melaksanakan sholat itu nggak boleh berpuasa atau di Ka'bah, menyentuh dan membaca Al-Quran secara langsung, berdiam diri di masjid, dan melakukan jima. Lalu selain hal-hal yang dilarang, ada juga hal-hal yang diperbolehkan selama kita seorang perempuan sedang haid. Nah, yang pertama itu ada zikir, berdoa, dan mendengarkan Al-Quran, melakukan kegiatan sosial, belajar, bekerja selama tidak menghalangi ibadah wajib. Nah, lalu ada ketentuan waktu berhenti haid dan kewajiban sholat. Ketika darah haid berhenti, seorang wanita wajib segera mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah. Namun, kapan waktu berhentinya darah dan menentukan sholat apa saja yang harus dikerjakan atau dikodok, ketentuannya adalah sebagai berikut. Nah, jika darah tersebut berhenti sebelum waktu subuh, yaitu pada waktu masih dalam waktu isya, maka ia wajib mandi lalu melaksanakan sholat isya dan mengkodo sholat maghrib. Ketika darah berhenti pada waktu subuh, pas subuh itu, maka ia wajib mandi dan menunaikan sholat subuh. Jika darah berhenti setelah habis waktu subuh pada waktu duha, maka ia itu wajib untuk mandi dan tidak perlu sholat subuh, tetapi wajib mandi untuk melaksanakan sholat zuhur ketika waktunya tiba. Lalu, bila darah berhenti dalam waktu zuhur, maka ia wajib mandi dan menunaikan sholat zuhur. Apabila darah haid itu berhenti pada waktu asar, maka ia wajib mandi dan menunaikan sholat asar serta mengkodok sholat zuhur yang belum sempat dikerjakan tadi. Lalu ada lagi, jika darah berhenti pada waktu maghrib, maka ia wajib mandi dan menunaikan sholat maghrib. Lalu yang terakhir, apabila darah berhenti pada waktu isya, maka ia wajib mandi, kemudian melaksanakan sholat isya serta mengkodok sholat maghrib tadi, teman-teman. Kemudian ada wilado. Nah, wilado ini adalah darah yang keluar saat melahirkan bayi. Darah ini keluar bersamaan dengan bayi atau sedikit sebelum atau sesudahnya. Nah, ketentuan wilado ini itu darah yang keluar bersamaan atau tepat saat bayi lahir termasuk wilado. Jika darah keluar setelah melahirkan maka termasuk nifas, teman-teman. Nah, wanita yang mengalami wilado wajib mandi besar setelah berhenti dari keluarnya darah. Lalu selanjutnya ada nifas. Nah, nifas sendiri adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik sedikit maupun banyak, selama masih dalam waktu yang ditetapkan syariat. Nah, ketentuan nifas itu dalam buku Safinatun Najah, paling cepatnya itu sekejap setelah melahirkan, paling lamanya itu 60 hari, dan waktu normalnya atau biasanya itu 40 hari. Nah, selama masa nifas, wanita diharamkan melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat, puasa, tawaf, dan jima. Setelah darah nifas berhenti, ia wajib mandi wajib agar bisa kembali beribadah. Lalu yang terakhir itu ada istihadoh. Nah, istihadoh adalah darah yang keluar di luar waktu haid dan nifas. Biasanya tuh karena gangguan kesehatan pada rahim.
darah ini disebut darah penyakit, bukan darah haid. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah binti Abi Hubaisi, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang dikenal. Jika bukan demikian, maka itu adalah darah penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Nah, hukum wanita istihadah. Yang pertama itu dianggap suci, sehingga boleh sholat, puasa, dan beribadah seperti biasanya. Yang kedua, wajib berwudu setiap kali masuk waktu sholat karena darahnya itu dianggap najis. Lalu yang ketiga, boleh berhubungan suami istri. Nah, biasanya itu istihadah itu dihitung dari setelah haid. Jadi misalnya haid itu paling lamanya tadi kan 15 hari. Nah, setelah lewat 15 hari, nah darah itu sudah dihitung sebagai darah istihadah. Nah, materi yang akan kita bahas terakhir itu adalah nikah. Nikah secara bahasa berarti menghimpun atau bergabung, sedangkan secara istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membentuk sebuah hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah sesuai tuntutan Islam. Nikah ini ada dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, selanjutnya itu hukum nikah. Hukum nikah berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. Yang pertama, itu diwajibkan bagi orang yang mampu dan dikhawatirkan ia itu terjerumus dalam zina. Lalu yang kedua itu sunnah bagi orang-orang yang mampu juga dan memiliki keinginan untuk menikah tanpa ada rasa takut terjerumus ke dalam zina, dosa tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu makruh bagi orang-orang yang belum siap secara lahir dan batin. Lalu yang keempat, diharamkan bagi orang yang menikah dan dengan niat menyakiti pasangannya atau tidak mampu menunaikan kewajibannya. Lalu ada yang kelima itu ada mubah. Nah, mubah ini bagi orang yang tidak memiliki dorongan kuat dan tidak pula khawatir berbuat maksiat. Lalu selanjutnya itu ada rukun nikah. Nikah tidak sah tanpa adanya rukun-rukun ini, teman-teman. Nah, rukun nikah ini ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, ijab qabul. Lalu ada syarat nikah. Nah, agar sah menurut syariat, pernikahan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, calon suami dan istri beragama Islam. Lalu yang kedua, keduanya tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umroh. Lalu tidak ada larangan menikah seperti kayak hubungan mahram, saudara persusuan, atau dalam masa idah. Lalu yang keempat itu ada ijab qabul, diucapkan dengan lafaz yang jelas dan bersambung dalam satu tarikan nafas. Lalu yang kelima, dihadiri minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, tujuan dan hikmah nikah. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri, menyalurkan naluri secara halal, membentuk keluarga yang bahagia, serta memperbanyak keturunan yang soleh. Hikmah dari pernikahan diantaranya adalah menumbuhkan ketenangan jiwa dan cinta kasih antara suami dan istri, menjaga dari perbuatan maksiat, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, dan membangun masyarakat yang berakhlak baik dan bertanggung jawab. Nah, kemudian ada hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama itu memberi nafkah lahir batin, melindungi dan memperlakukan istri secara dengan baik, menjadi pemimpin rumah tangga. Lalu selanjutnya itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Nah, yang pertama itu taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat,
Yang kedua, menjaga kehormatan diri dan harta suami. Yang ketiga, mengurus rumah tangga dengan baik. Lalu ada larangan dalam pernikahan. Beberapa hal yang dilarang dalam pernikahan antara lain yaitu menikahi mahram seperti ibu, anak, saudari kandung, bibi, dan lain-lain. Terus nikah mut'ah, nikah kontrak atau untuk waktu tertentu. Lalu menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Lalu kemudian menikahi wanita yang dalam masa idah, lalu menikahi dua saudara perempuan dalam waktu bersamaan. Nah itu tuh nggak boleh tuh, nggak boleh berdua. Lalu terakhir itu ada hikmah umum dari nikah. Nah, pernikahan mengajarkan tanggung jawab, kasih sayang, dan kesetiaan. Melalui ikatan suci ini, Islam menuntun manusia untuk hidup saling melengkapi dan saling menumbuhkan kebaikan. Dengan menikah, seseorang menjaga kehormatan diri dan memperluas keberkahan hidupnya di dunia serta akhirat. Nah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari bab awal sampai akhir. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.